di sisi yang buruk ini kira-kira pemain impian deh. Pemain impian paling ya pingin lebih di striker sih. Striker kan udah. Pingin nambah lagi daya gedonya, jangan itu aja pemainnya. Siapa yang bisa ngegantiin trio Tadinya pingin ke Werner, cuman Wernernya udah ketikung sama Chelsea ya. Paling nggak ada sih kalau menurut saya di Liverpool sekarang emang udah pada semua klub dari tengah belakang sampai Van Dijk juga. Van Dijk kokoh banget dari itu main PS juga susah banget itu parah sampai ke PS juga parah Van Dijk sama dia Van Dijk tuh sama kayak Jeb Stam kalau di PS itu dulu. Iya. Kalau dari Arsenal sendiri ya untuk musim depan nih kira-kira nih Arsenal lemahnya di sisi sektor mana kira-kira, dan siapa nih pemain yang harus dimasukin dibeli Arsenal deh? Kalau harus ngayal lagi ada pelatih wanita ya nggak apa-apa gitu. Siapa kan nih? Rumornya katanya Messi. Waduh. Setuju. Messi masuk Arsenal setuju. Setuju banget, siapa yang nggak mau? Karena minggu kemarin teman-teman Inter Milan nggak mau loh Messi ke Inter. Karena bisa ngerusak sistem yang udah ada. Kan Messi one man banget nih. Iya. Kalau Messi masuk takutnya mengganggu sistem yang sudah dibangun. Kalau Arsenal sendiri kita sih mau ya, menyerahkan, mau lah. Terus kan ada rumor-rumor pemain yang bakal dibeli juga. Ini semoga memperbaiki karena yang sudah ada. Arsenal ini banyak sebenarnya potensi pemain bagusnya banyak, tapi nggak tahu kenapa ya. Iya, makanya. Ozil juga udah jarang main, jarang dipakai, padahal salah satu pemain juga yang diperhitungkan best, jadi udah beberapa musim top assist juga. Itu kenapa sih kira-kira? Apa yang bikin Arsenal tuh kurang bisa bersaing gitu? Apa ya? Tapi ya mudah-mudahan tetap bisa bersaing lah, masuk lagi Big Four dan bisa mengganggu papan atas. Untuk prediksi musim depan sendiri nih, kan bisa dibilang penghuni papan atas ya itu aja ya, Liverpool, Tottenham sama City, itu kan kompetisi pasti masih main di situ nih. Bebenahnya kira-kira percaya nggak, yakin apa enggak Liverpool masih bisa bertahan untuk kedepannya nih, tetap di atas? Kalau bertahan pasti sih, cuman ya sekarang kan pesaing makin nambah juga. Betul. Ada Wolverhampton, Betul. Leicester, Tottenham juga ya. Karena sedikit. Liga Inggris lagi kan, Liga Inggris nggak ada yang bisa diprediksi, tiba-tiba Leicester juara. Leicester, ya. Nah itu Kira-kira yakin nggak sih masih bisa bersaing dan targetnya tetap juara kan? Yakin sih, soalnya kepingin nyamain sama MU 20 lah. Biar ada rasa naik lagi rambut. Liverpool gitu. udah berapa sih Premier League? Kalau keseluruhan total 19. Oh, beda satu ya. Beda satu, MU 20. Padahal udah puasa gelar 30 tahun. Keren. Arsenal mudah-mudahan juara. Iya, mudah-mudahan. Nggak di 4 Saya terus. penasaran sama satu pemain Arsenal, David Luiz nih. Dia sering banget bikin blunder tuh, kira-kira kenapa sih? Padahal level lihatnya. bahkan sampai di level timnas juga Ya. sering banget bikin blunder, itu nggak mau diganti gitu Arsenal. Nggak ngerti, kayak dulu aja kali Giroud ya. Giroud Maksudnya dia juga sering bikin blunder kan dulu, tapi tetap aja di emang tapi apakah ini pertanyaan buat Arsenal sendiri, apakah sepeninggalan Wenger berpengaruh besar nih sama performa Arsenal sampai sekarang? dibilang berpengaruh besar sih kayaknya enggak terlalu ya. Oh, nggak terlalu ya? Cuman ada perubahan lah dari Wenger ke Arteta gitu. Karena mungkin Arteta udah pernah main di dalamnya, terus mengerti mungkin ya. Jadi ya lebih baik lah. Lebih baik dari Wenger justru menurut Teteh? Lebih. Nah, yo. Enggak, kalau disuruh ngebandingin nih, Arteta sama zaman Wenger, walaupun Wenger nggak bisa ya tidak perbandingannya tidak sesuai lah, tidak apple to apple iya. sebenarnya. Karena kan Wenger udah Iya, puluhan tahun. kan. Nah, tapi kalau misalkan ngelihat Wenger juga
akhir-akhir naik doang naik sih. turun kan. Iya, naik turun. Nah, Tapi kalau- waktu dulu keren banget kan. Nah itu kira-kira apakah ada pengaruhnya nggak sih sampai turun gitu performa Arsenal? Bisa dibilang turun dong performa Arsenal. Iya, dari 4 ke 8 gitu kan. Itu gimana? Kira-kira ada pengaruhnya nggak sih pergantian pelatih? Sudah hobi di Pengaruhnya apa ya? Enggak sih. Mau diganti nggak Arteta? Kalau misalkan katanya pemilik Arsenal nih, ini kita mau berandai-andai aja di sini. Ini kira-kira ini Belum. Arsenal goreng nih, pemainan jelek, ya udahlah gantilah siapa pelatihnya. Belum gitu. dulu lah, kan kita belum melihat. Enggak, udah berapa musim sih? Arteta udah 2 musim. baru semusim. Enggak, Belum sampai iya, semusim ya? baru- Semusim full belum. belum. Jadi memang masih lihat dulu lah ya. Siapa tahu kan dia Ya, di musim ini mendongkrak. ya harus didukung sama klub juga kali ya. Iya, betul. Harus dikasih duit buat belanja gitu. Nah, Liverpool sendiri peta persaingan untuk musim depan kan kebaca nih Chelsea menjadi penantang yang lebih. Kalau dilihat dari skema pemain sekarang ya benar. Itu kira-kira masih bisa bersaing nggak sih dengan pemain yang punya sekarang? Masih Karena bisa. bisa dibilang Liverpool udah nggak pernah belanja besar-besaran lagi Nggak. semenjak ini Klopp masuk. Kalau masuknya enggak. Tapi masih bisa bersaing sih. Beranilah ngelihat permainan yang masih sekuat ini. Itu di Liga Inggris. Kalau di Eropa sendiri Kalau di Eropa beda ya, juga dong kuatannya. pasti beda. Ya kemungkinan Klopp masih bisa lah ngeracik dengan pemain seadanya. Karena kalau boleh dilihat berkaca dari tim lokal kita juga 2014 nggak pakai asing juga bisa juara ya sebenarnya, nggak pakai pemain-pemain bintang tetap bisa juara karena kekompakan di dalam timnya. Dan Liverpool bisa dibilang udah punya itu ya, kekompakan di dalam chemistry-nya udah kebentuk Udah juga. Dan Arsenal mungkin belum. Belum. Saya tidak tahu. Tapi ya mudah-mudahan lah ya. Iya. Nah, kalau Believe. kalau di pertandingan Eropa, liga-liga Eropa nih, Arsenal kan belum nggak masuk nih. Udah berapa tahun nggak masuk di Iya, udah berapa tahun. pertandingan Eropa. Percaya nggak bakal musim depan lah bisa bersaing dan masuk ke Eropa lagi? Pengennya ya pasti setiap tahun sih percaya. Cuman Iya percaya mah ya harus ya ya. percaya orangnya. mah harus kan. Cuma hasilnya nggak pernah. Iya, cuma hasilnya. Padahal yang nggak tahu gitu. Apa ya? Padahal Arsenal tuh kalau boleh dibilang dia punya Aubameyang, dia punya Lacazette, pemain-pemain cepat. Dan kalau barometernya di PS mah ngeri-ngeri itu pemain Iya. Arsenal. Di PES paling kuat Arsenal. Ih makanya. Tapi kenapa ya? Kurang ini deh, kompak gitu kayaknya chemistry-nya gitu Chemistry-nya belum dapat gitu kan. Ya itu berarti di pelatih Iya, mungkin ya. berarti. Yang bisa kayak gitu kan Klopp, kayak siapa lagi? Guardiola bisa ya udah. Ya, mudah-mudahan lah ya. Oh, sebelumnya prediksi skor nih. Kira-kira bisa menang banyak atau bahkan Arsenal bisa menang? Dari dulu aja. Tadi aku datang ditodong sama mereka kan, aku datang sendiri. Iya. Mereka mau bertiga, kayaknya skornya 3-1 DT katanya gitu. Kalau dari Arsenal percaya balikin sama deh, 1-3 dibalikin ya gitu. 1-3. Kalau dari Liverpool sendiri? Gak usah gede-gede sih, cukup 4-1. Jadi gede banget. 4-1 cukup. Cukup pede ya. Cukup pede. Tapi apakah Liverpool kalau misalkan memainkan pemain-pemain muda nih itu menganggap remeh Arsenal nggak sih? Kalau buat Tapi di samping itu ya karena Klopp juga suka uji coba pemain-pemain muda gitu. rotasi lagi ya. Kalau buat nambah-nambah apa? Jam terbang. Jam terbang bisa jadi bisa nggak apa-apa. Tapi ya tetap harus menang lah Ya ya. harus menang. Sudah. Ada nobar? Insya Allah kalau Big Red ada di KP Persib. Di Cafe Persib ya, HTM-nya boleh disebutin? Kalau HTM 30.000 itu udah sama donasi 30.000 buat donasi sih. Ada donasi juga ya. Kalau Arsenal sendiri Kita baru launchingnya malam ini. ada nobar? Ada nobar. Di? Baru launchingnya malam. Oh, bakal- Jadi follow aja IG-nya kalau mau lihat. Nah, di mana? IG Ais BDG. AIS.BD kalau Liverpool, kalau Big Reds Big Red Bandung. _Bandung _BDG. Bandung. Bandung. Ya, kalau yang
Oh iya, kalau teman-teman di luar sana nih yang nonton mau join komunitas gimana sih caranya? Kenapa pada ngelamun? Kalau Langsung join aja. paling kalau saya tahu saya kalau di Big Reds ya, kalau di Big Reds itu ada periodenya. Oh ada periodenya. Paling sebentar tuh 3 tahun ya. 3 Tiga tahun tahun. 3 sampai 5 tahun. Baru ada rekrutmen lagi. Baru ada rekrutmen lagi. Kecuali kalau member itu ya silakan mau Bebas. kapan juga. Kalau member itu bayar Bayar Ya. itu langsung urusannya sama pusat. sama pusat. Kalau member itu. Kalau dari Jakarta Arsenal, Iya. kalau dari Arsenal gimana? Sama sih kalau member kita bebas free untuk ikutan, mau beli kartu anggota atau enggak juga kita masih bebas. Untuk pengurus sih kita 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Hmm. Ada biaya pendaftarannya berapa? Pendaftaran jadi member. Jadi member? Kalau nggak salah range-nya 150 sampai 250, tapi itu udah free gift kayak tas, stiker dan lain-lain. Tuh teman-teman yang mau gabung silakan dikontak di Instagramnya masing-masing ya, bisa ya, ada infonya ya. Ya mungkin begitu aja untuk bahasan bincang bola kali ini. Kita lihat siapa yang bakal menang pertandingan Sabtu malam nanti, dan yang menang mudah-mudahan bisa datang ke sini lagi ya. Ya. Kalau yang kalah juga nggak apa-apa datang, cuman ya di situ duduknya gitu. Nonton gitu ya. Sampai bertemu minggu depan di bincang bola. Dah. Dadah. Terima kasih ya Kang. Terima kasih juga. Terima kasih banyak.